Ya, pemirsa masih bersama Economic Lounge with Isay. Ya, Pak Suhasil, tadi dari sisi penerimaan ada hal yang juga saya tergelitik belum kita bahas, padahal ini juga pendapatannya cukup besar, yaitu cukai ya. Cukai yang sekarang cukup besar sih baru dari tembakau gitu ya. Tapi sebenarnya banyak negara-negara lain sudah menerapkan misalnya cukai dari gula, karena gula itu masuk dalam indikasi bahwa ini juga akan menyebabkan masyarakat berpenyakit ya. Apalagi Indonesia nih, BPJS-nya kan sudah diberikan pada semua masyarakat, terutama yang disubsidi maupun tidak disubsidi, dan penyakit terbesar kan diabetes gitu. Mungkin nggak sih kita berikan cukai untuk gula, yang dimana di satu sisi untuk kesehatan juga gitu, karena isu kesehatan ini menjadi hal yang menarik untuk diangkat. Gimana? Jadi yang pertama cukai dulu ya. Jadi dua sumber utama cukai sekarang itu adalah cukai tembakau dan satu lagi minuman etil beralkohol. Betul. Nah, dua ini. Tetapi memang yang besar sekali itu yang cukai tembakau. Dan dia hanya terdiri dari dua jenis barang ini. Jadi secara policy memang yang desirable, yang ideal adalah kalau kita melakukan diversifikasi atas penerimaan cukai. Artinya barang kena cukainya diperbanyak. Supaya ketergantungan kita tidak hanya kepada satu atau dua barang aja. Nah, dalam upaya itu pemerintah sebenarnya sudah mengusulkan bahwa kita akan mengenakan cukai terhadap plastik. Plastik ini adalah yang akan dimulai dari plastik kemasan yang dipakai untuk barang tentengan, kantong plastik dan seperti dulu itu. Udah pernah ya, bahkan kita dikenakan 200 Jakarta itu pakai Jakarta, peraturan gubernur. Betul. Nah, kita juga melihat bahwa penggunaan plastik ini punya dampak negatif ke lingkungan. Jadi confirm bahwa plastik itu memenuhi beberapa kriteria barang yang layaknya dikenakan cukai, yaitu dia punya dampak negatif, eksternalitas negatif, dia peredarannya harus diawasi, atau dia memiliki atau konsumsinya harus dikontrol. Nah, kalau untuk yang plastik sekarang kita ada dalam status pembahasan dengan DPR. Karena memang menurut Undang-Undang Cukai, kalau ada barang kena cukai baru, kita harus lakukan konsultasi dengan DPR. Nah, jadi kita sedang konsultasikan, wajib konsultasi. Jadi kita sedang konsultasikan. Nah, yang lain lagi bagaimana? Banyak ide tentang cukai apa saja yang bisa dikenakan di perekonomian. BBM, karena juga punya dampak negatif kepada polusi, kepada lingkungan. BBM. Kedua, yang tadi disampaikan oleh Bu Afi, yaitu minuman berpemanis. Dulu sempat ada wacana minuman berkarbonasi, bersoda. Nah, tapi waktu itu nggak konklusif. Ini punya dampak negatif atau enggak? Kalau yang minuman berpemanis, sepertinya ada konfirmasi bahwa penelitian-penelitian mengatakan bahwa dia memiliki dampak negatif. Nah, ini kita lihat bagaimana perkembangan yang plastik dulu. Jadi sedang dibahas tapi belum sampai pada tapi yang sekarang udah dengan DPR tuh yang plastik. Ada komentar? Mas Belly kan sudah melihat di beberapa negara juga memberlakukan ya gitu loh. Tapi di Indonesia ini apa mudah untuk memberlakukan hal-hal yang sudah terlanjur orang banyak itu menyukainya gitu? Kalau lihat yang sudah berjalan ya di kota New York ya, kota, kemudian kalau negara di Inggris yang sudah menjalankan, karena di Inggris kan mereka juga punya semacam BPJS kesehatan yang semua orang kesehatan ditanggung oleh negara. Jadi memang justifikasinya kuat, karena kalau dia sakit maka akan menambah biaya yang kemudian ditanggung oleh penerima negara. Yang khusus buat Indonesia kan memang kita ada beberapa suku yang memang punya tendensi suka terhadap manis gitu kan. Dan kalau memang berlebihan memang mendorong ke diabetes. Tapi memang kalau makanan manis secara umum itu sulit gitu kan. Misalnya kalau kita ke Jogja aja, teh nasgitol itu tambah berapa gitu. Jadi memang secara administratif yang lebih memungkinkan, lebih visible itu yang dijual di toko-toko lah gitu. Jadi kita bisa tahu kandungannya, dan itu kan standardized ya. Jangan tiap kali ke warteg berapa sendok gula, kemudian pajaknya berapa itu atau cukai berapa, itu sulit sekali gitu. Jadi harus lebih jelas gitu ya untuk cakmin. Tapi mungkin pengen tahu kira-kira tahun ini atau tahun depan. Kalau yang plastik sih kita harapkan, jadi mumpung awal tahun kita akan ada
beberapa masa sidang dengan DPR di tahun 2018, moga-moga bisa kita selesaikan. 2019. Secara ini juga berjalan berbagai macam kajian untuk menambah tadi jenis apa aja jenis barang cukai kena barang kena cukai yang baru. Oke. Nah, satu hal lagi yang juga mengenai SDA dari penerimaan migas ya. Ini kadang-kadang orang mempertanyakan mengenai cost recovery, di mana dianggap negara ini menerima lebih sedikit dibandingkan para kontraktor atau para penambang gitu ya, yang mendapatkan lebih besar. Nah, sekarang kan sudah ada perubahan di dalam sistemnya. Ini bisa dijelaskan nih Pak Swa? Ya, jadi gini, yang cost recovery ini adalah suatu skema yang diterapkan untuk pertambangan hulu migas. Jadi eksplorasi ya? Dan jadi hulu mencari gas, mencari minyak bumi dan seterusnya. Bisnis mencari migas ya, minyak dan gas bumi paling hulu, bisnis eksplorasi ini resikonya tinggi sekali. Jadi kalau yang namanya ngebor itu meskipun udah pakai teknologi, belum tentu keluar itu minyaknya. Dia harus ngebor beberapa tempat untuk bisa punya probabilitas keluar minyak yang cukup tinggi. Nah, karena itu di dalam skema yang lama mengenai pengaturan ini dilakukanlah skema cost recovery. Artinya cost recovery itu biaya-biaya pengurusan kontraktor hulu migas ini di recover, di reimburse, diambil setelah ada hasilnya ya. Kalau nggak ada itu adalah urusan oleh negara. Jadi diambil lalu kemudian ditanggung oleh negara. Itulah yang cost-nya di recover. Nah, belakangan ada beberapa pemikiran yang mengatakan bahwa ini struktur cost recovery gini mungkin ada alternatif lain, yaitu kalau cost recovery itu berarti resiko semua ada di pemerintah, maka dibuat suatu skema baru yang namanya skema gross split, yang dari awal itu diidentifikasi ini hulu migasnya ini karakteristiknya seperti apa, dengan karakteristik seperti ini harusnya bagi hasil antara bagi produksi antara pemerintah dengan kontraktor seperti apa, lalu kemudian terserah kontraktor untuk meminimalkan biaya dia, sehingga kita bicara mengenai yang namanya gross split. Split antara pemerintah dengan kontraktor di tingkat gross, di tingkat produksinya. Apa itu sudah dijalankan belum saat ini? Jadi ini skemanya udah mulai. Jadi kalau ada kontraktor baru akan mengikuti lelang untuk wilayah kerja baru, maka dia akan menggunakan gross split ini. Tapi kontraktor-kontraktor yang lama yang dengan kontrak cost recovery production sharing contract itu tetap dengan cost recovery karena itu sampai selesai. Kan? Nah, itu supaya menjamin kepastian hukum gitu ya. Jadi yang lama tetap, tapi yang baru-baru nanti dengan gross split ini. Keduanya komplit dengan skema perpajakannya. Jadi skema perpajakan udah kita identifikasi dan udah kita buat PP untuk perpajakannya gross split. Ya Mas Bedi, kalau kita melihat kan dari lifting kan makin turun ya, itu satu dari sisi migas. Sedangkan dari sisi tambang juga kalau kita lihat nampaknya belum mengalami peningkatan gitu. Jadi ada problem apa sebenarnya? Padahal sebenarnya Indonesia ini harusnya semakin lama semakin meningkat, kok semakin menurun gitu. Ya ada beberapa hal yang nomor satu ya jelas dari segi harga kan, sudah dengan harga ya menurun sejak 2012-13 terus menurun, insentif atau untuk bagi swasta juga kontraktor migas juga agak kurang karena melihat ya berarti dia kalaupun dapat harganya nggak begitu tinggi. Terus yang kedua ya dari saat ini yang cadangan-cadangan yang sudah teridentifikasi itu adanya di kawasan Indonesia Timur dan juga sebagian di lepas pantai yang berarti biaya eksplorasinya lebih tinggi lagi buat mencari. Jadi ya tapi kita melihat dengan makin naiknya harga migas saat ini, khususnya harga minyak dunia di atas 70, yaitu akan lebih memacu investasi migas kita di sini gitu. Sehingga plus juga ya pada menunggu kepastian regulasi kan untuk yang pajaknya kan baru keluar beberapa bulan lalu. Jadi sehingga kita lihat 3 kali lelang migas itu sampai diperpanjang, bloknya diperpanjang, lelangnya dipanjang 3 kali. Baru kemarin ada yang setelah keluar perpajakan pasti baru sudah ada yang nawar gitu. Jadi ada beberapa kondisi Indonesia sendiri dan juga harga migas global. Anda punya keyakinan bahwa investasi di sektor mining maupun migas masih akan cenderung meningkat ke depan? Ya kita kemarin ranking untuk investasi migas tidak terlalu bagus, itu agak di bawah gitu. Ya kalau mau tuntas dari segi regulasi perlu revisi undang-undang migas yang sudah tertunda agak lama dan sudah
dibatalkan oleh MK cukup banyak pasalnya. Jadi pasalnya banyak yang ompong-ompong nih. Jadi kalau mau ya untuk migas kan orang bisa 30 tahun ya, bahkan lebih. Jadi investasi jangka panjang sehingga pengen kepastian gitu. Nah ini kalau masih menunggu ini direvisi atau tidak undang-undangnya nih. Jadi kalau seandainya bisa direvisi tuntas tahun ini, itu akan lebih positif ke investasi dan penerimaan migas. Kalau dari 2018 ada nggak insentif Pak Swa yang diberikan tadi misalnya dari migas tadi dengan kondisi ketidakpastian kemudian juga harga, itu ada nggak insentif pajak yang menarik buat supaya investor itu lebih banyak yang masuk? Kalau insentif pajak itu tersedia banyak. Jadi selain tadi skema cost recovery itu ada sejumlah biaya yang di-reimburse. Kemudian kita buat skema gross split di mana split di awal itu kemudian dibagi, kemudian dengan skema perpajakannya, pemerintah punya tax holiday, skema tax holiday yang bentuknya adalah pengurangan pajak penghasilan untuk industri yang sifatnya pionir, dia memang investasinya di atas 1 triliun, dia mempekerjakan cukup banyak employment, ada skema tax allowance itu 30% dari nilai investasi itu bisa dibiayakan. Kemudian depresiasinya bisa dipercepat sehingga di awal-awal menarik ya. Menarik banyak. Tapi sejauh mana kalau kita lihat investor ini tertarik dengan ini? Memang studi kita menunjukkan, teman-teman UI juga menunjukkan studinya bahwa yang namanya skema tax insentif ini bukan satu-satunya faktor yang dilihat oleh si pengusaha, tapi dia adds on. Apa yang dilihat oleh pengusaha ketika dia memutuskan untuk investasi atau enggak? Dia ya kemudahan berusaha, mengenai perizinan, memang tapi tax insentif pajak tuh ada. Insentif pajak yang dari berupa tax holiday, tax allowance. Terus kalau misalkan beberapa industri itu bea masuk, kalau misalkan dia impor, bea masuknya bisa dibayari oleh pemerintah. Atau PPh bisa juga dibayari oleh pemerintah. Itu dianggarkan di dalam APBN. Nah, pemakaiannya kalau biaya masuk ditanggung pemerintah oleh Kementerian Perindustrian. Ada skema-skema ini, mereka mengajukan, industri ini kami minta supaya biaya masuknya ditanggung pemerintah. Nah, ada tuh yang seperti itu. Baik, ini juga sebenarnya menarik. Nah, kita nanti di segmen berikutnya 4 akan bicara tentang pengeluaran, karena pengeluaran tadi sebenarnya mau kita bahas, tapi ternyata bicara penerimaannya terlalu banyak. Oleh karena itu, habis ini kita akan bicara itu. Ya, bisa tetaplah di Economics Lounge with ISEI.